Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Madani Tani. Apa yang mau saya sampaikan dalam video ini yaitu tentang perawatan perlakuan tanaman timun. Seperti apa perbedaan dan kondisi lahan serta keunggulan dan kekurangan yang mau saya bahas. Tentunya simak video ini setelah yang satu ini. Baik, sahabat petani semua, sebelum kita masuk dalam pembahasan, seperti biasanya kita simak dulu kondisi lahan yang ada. Tanaman timun ini ditanam di wilayah Dukun, Magelang. Kebetulan untuk wilayah sini memang banyak petani-petani timun yang fokus kepada tanaman timun, sehingga tanaman tersebut ditanam di lubang pokok dan tanaman tersebut dirawat sesuai kemampuan dan semaksimal mungkin, karena tanaman timun itu bisa dibilang tanaman yang umurnya pendek, namun di manakala menemui harga yang fantastis, biaya perawatan sangat minim, namun hasilnya bisa maksimal di manakala tanaman itu bagus dan saat harga mahal. Jadi untuk pembahasan yang mau saya sampaikan, untuk tanaman timun ini ditanam per lubang tanam 2, namun tanpa dilakukan perempelan. Jadi untuk bakal buah atau buah timun yang jadi atau yang nyantel itu rata-rata di tunas air. Kalau dalam video sebelumnya, video di depan yang pernah saya upload itu tentang perawatan perempelan, rata-rata buah berada di batang pokok. Kalau hitung-hitungan skala buahnya memang banyak yang tidak kita rempel, namun kekurangan kalau kita tidak melakukan perempelan pada tunas air, yang saya tahu buah tersebut akan menghasilkan buah-buah yang TO atau buah yang tidak lurus simetris. Dan di manakala kita menghendaki perawatan dengan tidak kita rempel atau tidak kita topping, kita harus memaksimalkan pemupukan serta memaksimalkan penyemprotan, karena yang ada tanaman itu cukup rimbun dan bakal buah banyak, sehingga membutuhkan konsentrasi pupuk serta konsentrasi penyemprotan fungisida itu lebih tinggi. Jadi untuk skala perempelan ataupun tidak itu kembali ke selera masing-masing petani. Saya hanya sekedar memberikan gambaran garis kecil, bila mana hal ini dirasa menarik atau dirasa lebih
efisien, mungkin perlu kita lakukan perbandingan dengan metode-metode seperti ini. Dan untuk tanaman timun, untuk agar menghasilkan buah yang maksimal dan tanaman yang vigor, itu memang harus dijaga kelembaban tanahnya. Jadi untuk lahan-lahan yang kekurangan air, saya rasa kurang rekomendasi untuk ditanami tanaman timun. Jadi bisa kita simak seperti di depan kita ini, kondisi bakal buahnya memang sangat banyak. Dan untuk bakal buah yang ada itu memang sulit kalau kita mau memaksimalkan semua, karena tanaman timun itu adalah tanaman yang umurnya pendek, sehingga terkadang buah belum besar semua, tanaman sudah mulai terkena serangan jamur ataupun tanaman sudah mulai menua. Sekilas tentang perawatan tanaman timun ini, info dari pemilik lahannya langsung bahwasanya tanaman ini dirawat fungisidanya menggunakan klorotalonil. Untuk pupuk pengocoran ini menggunakan KNO biru, dan untuk penyemprotan insektisidanya ini menggunakan bahan Profenofos. Untuk pupuk buah ini menggunakan Kalinet. Sekilas tentang penyemprotan, beliau cuman menggunakan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Ini kondisi lahan atau kondisi tanaman yang belum dirempel daunnya. Jadi perbedaan tentang yang kita rempel daun ataupun dengan yang belum, saya rasa untuk meminimkan atau membuat efisien biaya penyemprotan, itu kita wajib merempel daun-daun yang sudah kurang produktif atau sudah terkena serangan jamur lebih dari 50% per satu daun. Jadi kita maksimalkan daun yang masih normal, sehingga kalau kita spray, kita semprot, itu akan lebih terkena sasaran. Mungkin sekilas informasi ini dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi